Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari dengan segenap hati dan jiwa datang hampiri Tuhan, naikkan pujian penyembahan kita. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Oh, bagi-Mu Tuhan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Oh, bagi-Mu Tuhan, Kau permata hati, Engkau mulia. Hati kami menyembah-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Oh, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu.
bagimu. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Yesus permata hati. Inilah kerinduan kami, memujamu seumur hidup kami Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan kembali perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Masih tentang perikop hal mengikut Yesus. Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Hari ini khususnya akan membahas ayat 59 dan 60. Tetapi saya membaca seluruh perikopnya. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ayat 59-60. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Ayat 61, dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Hari ini kita menyoroti orang kedua yang dikisahkan di ayat 59 sampai dengan 60. Ya, saya baca sekali lagi ayat ini. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Bapak Ibu, saudara sekalian, orang kedua ini meminta izin untuk menguburkan bapaknya terlebih dahulu, baru mau mengikut Yesus. Sebenarnya dari kasus ini, bapaknya itu belum mati, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, mengapa saya katakan demikian? Kalau bapaknya memang sudah mati, ia pasti tidak bersama Yesus pada saat itu. Ia pasti harus ada di rumah duka. Karena penguburan pada saat itu dalam tradisi Yahudi dilakukan pada hari yang sama. Dikuburkan pada hari yang sama. Atau selambat-lambatnya pada hari sesudahnya, kalau yang mati itu sudah kalau kematiannya itu sudah mendekati sore hari. Penguburan orang Timur, khususnya orang Yahudi, terjadi segera setelah kematian, tidak boleh ditunda-tunda. Biasanya pada hari yang sama atau dalam 24 jam setelah kematian. Ya, ada beberapa ayat yang mencontohkan demikian. Misalnya Yohanes 11 ayat 6, 7, dan ayat 17 kisah tentang Lazarus. Ya, ayat 6 Yohanes pasal 11 demikian. "Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea." Maka ketika Yesus tiba, ayat 17, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi waktu Lazarus masih sakit, Tuhan menunda 2 hari. Nah, baru setelah itu dia menuju Yudea dan kemudian ke rumah Lazarus. Ya, mungkin perjalanannya juga 2 hari. Jadi pas 4 hari, Lazarus sudah mati selama 4 hari. Jadi penguburannya itu hari itu juga. Ya.
Juga Kisah Para Rasul 5 ayat 5 sampai 10, kisah tentang Ananias dan Safira. Demikian. Ayat 5, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya hari itu juga. Demikian terjadi pada istrinya. Ayat 10, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya hari itu juga. Jadi orang ini menjawab ajakan Yesus untuk mengikutnya dengan alasan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Sebenarnya bapaknya belum mati. Ya. Bapaknya belum mati, bisa jadi hampir mati, atau setidaknya sudah sangat tua. Jadi kalau boleh saya bahasakan dengan kondisi itu, ya, dia akan berkata, Tuhan izinkan aku pergi dahulu dan menguburkan bapakku. Aku mempunyai seorang bapak yang sudah tua sekali di rumah, yang tidak bisa hidup lama dan membutuhkan aku sementara ia masih hidup. Biar aku pergi dan mendampingi merawatnya sampai ia mati. Dan aku telah melaksanakan tugas kasih terakhirku kepadanya, dan lalu aku baru akan melakukan apapun mengikut engkau. Ya, ini yang pertama. Bisa jadi bapaknya belum mati, bukan juga dalam keadaan sakit atau sudah sangat tua, tetapi bapaknya masih sehat. Anak itu ingin pulang, hidup dalam kenyamanan bersama bapaknya, sampai kematiannya mungkin bertahun-tahun dari sekarang, mengumpulkan warisannya atau menunggu warisannya, lalu pada waktu telah luang baru mau menjadi murid Yesus. Jadi dari keterangan ini kita jadi bisa melihat bahwa jawaban Yesus sama sekali tidak kelihatan ekstrim ya. Karena Yesus berkata biar orang mati menguburkan orang mati. Sepertinya melarang kita untuk menghadiri kubur orang tua dan tidak memperhatikan keluarga kita. Yesus bukan melarang kita menghadiri penguburan Bapa kita sebetulnya dari konteks ini. Hanya kita diingatkan, seringkali kita dicobai untuk menunda pelaksanaan daripada hal yang kita tahu merupakan kewajiban kita sebagai murid Tuhan. Menunda ke lain waktu. Kita dicobai untuk berpikir bahwa kewajiban kita kepada keluarga kita akan memberi alasan bagi kita untuk bebas dari tugas kewajiban kita kepada Kristus. Itu memang merupakan suatu alasan yang kelihatannya sah. Biarkanlah aku pergi dan menguburkan bapakku. Biarkanlah aku mengurus keluargaku dan memelihara anak-anakku, dan lalu akan berpikir untuk melayani Kristus. Sedangkan kerajaan Allah dan kebenarannya harus dicari dan dipikirkan di tempat yang utama. Matius 10 ayat 37 mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jelas ayat-ayat ini menuntut kita, Tuhan menuntut kita mengasihi Dia lebih utama daripada keluarga kita. Sekali lagi, bukannya Kristus menginginkan pengikut-pengikutnya, murid-muridnya untuk bersikap tidak wajar. Agama kita mengajar kita untuk baik dalam setiap hubungan, menunjukkan kesalahan di rumah juga, dan membalas budi orang tua kita. Hormati orang tuamu. Tetapi kita tidak boleh membuat kewajiban-kewajiban ini sebagai suatu dalih atau alasan dari kewajiban kita kepada Tuhan. Jika hubungan keluarga yang paling dekat, paling dikasih yang kita punya di dunia ini menghalangi jalan kita kepada Kristus, adalah perlu bahwa kita memiliki semangat dan membuat kita berani memilih kepada Tuhan. Mungkin ada yang berkata ini fanatik.
Kalau saudara percaya pandangan yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak boleh fanatik, bagaimana dengan ayat-ayat ini? 2 Timotius 2 ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Atau Galatia 1 ayat 15-16. Tetapi pada waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Artinya, langsung jawab. Tidak boleh bimbang. Tidak perlu pertimbangan lagi kalau untuk melaksanakan tugas dari Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Lalu pengertian piala orang mati, menguburkan orang mati. Piala orang mati di sini berbicara tentang orang yang mati rohani. Artinya orang-orang yang belum percaya. Ya, biarlah orang-orang yang belum percaya, mereka yang memang tugasnya untuk menguburkan, bisa memegang urusan kita, bisa melaksanakan urusan kita. Ya, artinya ada pendelegasian tugas, tidak harus semua harus kita kerjakan. Kita mesti lebih mengutamakan pekerjaan Tuhan, pelayanan kepada Tuhan, komandan kita. Inilah berita hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang limpah dengan berkat-Mu, hari di mana kami mempersiapkan diri untuk memasuki ibadah esok pagi. Tuhan, Engkau akan menolong setiap persiapan ibadah daripada umat-Mu. Dari mulai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga para pelayan Tuhan yang akan melayani sebagai worship leader, singer, tim musik. Tuhan, Engkau mengurapi kami dalam pengurapan yang sama untuk satu hati dalam tim pelayanan, untuk membawa jemaat masuk dalam hadirat Tuhan dan menerima kebenaran-kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang adalah suluh dan terang bagi jalan umat-Mu. Tuhan, Engkau berkuasa melalui firman-Mu, mengarahkan umat-Mu sehingga janji-janji berkat yang menyertai digenapi atas kehidupan umat-Mu. Engkau menolong Tuhan supaya umat-Mu dapat beribadah semua, beri kesehatan. Terima kasih untuk kondisi negara yang lebih baik dengan turunnya angka pandemi COVID-19, supaya ini diikuti terus, makin baik keadaannya, dan rakyat Indonesia dapat hidup dalam kenormalan baru, lebih disiplin, lebih tertib, dan kondisi yang baik ini disertai dengan umat Tuhan dapat beribadah secara langsung dengan protokol kesehatan. Tuhan, tolong segala sesuatunya berjalan dengan baik. Beri keamanan kota kami untuk kami dapat berusaha, beribadah, dan memuliakan nama-Mu. Demikian doa-doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Demikian doa pagi kita, saudara. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.